Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan menguji normalitas homogenitas sebuah data menggunakan aplikasi yaitu Excel. Pertama, kita akan kelola data tunggal. Pertama, kita mencari kemiringan dan keruncingan data tunggal. Data acak. Dan yang di sini data yang sudah saya urutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Lalu di sini saya juga udah menentukan jumlah dari si data, lalu jumlah siswa karena di sini adalah data nilai UTS mahasiswa Universitas Tangerang. Di sini ada 29 data atau 29 siswa. Lalu pemusatan datanya di sini ada nilai MEN atau nilai rata-ratanya kita sudah dapat, nilai mediannya kita sudah dapat, nilai modusnya juga kita sudah dapat, dan nilai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, persentil 10, persentil 50, persentil 90 kita juga sudah dapat. Dan di versi data tunggalnya nilai simpangan bakunya kita juga sudah dapat. Untuk menentukan keruncingan kemiringan suatu data tunggal, kita menentukan tabel ini. Yang pertama ada tabel nilai jumlah frekuensi. Terus di sini juga ada nilai XI dikurang rata-rata pangkat 3. Tabel berikutnya ada XI dikurang rata-rata dipangkatkan oleh angka 4. Dengan cara sama dengan, karena kita udah dapat nilainya dan nilai frekuensinya, kita selanjutnya akan mencari nilai XI dikurang rata-rata pangkat 3. Dengan cara sama dengan dalam kurung nilai dikurang rata-ratanya pangkat 3. Nah, setelah itu kita enter. Agar mempersingkat waktu atau mempersingkat pekerjaannya, di bagian K-nya kita bisa tambahin $. Oke, enter. Kenapa kita pakai $? Agar nilai rata-ratanya tidak berubah. Setelah itu kita tarik. Nah, kita tarik lagi sampai datanya habis. Oke, sudah dapat. Selanjutnya nilai yang kita pangkatkan 4 sama dengan caranya sama. Tarik, sudah dapat semuanya. Lalu ini kita kasih space kotak kosong, kita mau jumlahin si nilai dikurang rata-rata pangkat 3 dengan cara kita klik auto sum. Nah, dari data ini sampai data enter. Sama untuk data ini juga kita pakai auto sum. Nah, enter. Sudah dapat jumlahnya. Warnain dulu. Oke. Selanjutnya kita mencari SK, kemiringan atau squareness. Singkatnya SK, dimana kalau jumlahnya lebih besar dari 0 berarti dia bernilai positif, atau lebih kecil dari 0 berarti bernilai negatif. Pertama kita menentukan SK koefisien 1/1 dengan cara sama dengan nilai rata-rata dikurang modus, lalu kita bagi dengan simpangan baku.
Dikarenakan hasilnya lebih kecil dari 0, maka hasilnya yaitu negatif. Selanjutnya kita akan mencari SK koefisien 2/1 dengan cara sama dengan 3 dikali nilai rata-rata dikurang nilai median dibagi nilai simpangan baku. Kita dapat hasilnya itu 0,7. Sudah pasti itu lebih besar dari 0, maka dapat disimpulkan yaitu positif. Selanjutnya kita akan mencari SK kuartil dengan cara K3. K3 ini tuh kuartil ketiga. Kuartil ketiga dikurang 2 dikali kuartil 2 ditambah kuartil 1 dibagi kuartil 3 dikurang kuartil 1. Hasilnya 0,3 yang sudah pasti lebih besar dari 0, maka hasilnya positif. Selanjutnya kita menentukan SK presentil, yaitu presentil ke-90 dikurang 2 dikali presentil ke-50 ditambah presentil ke-10 dibagi presentil 90 dikurang presentil 10. Oke, kita dapat hasilnya 0,4 yang sudah pasti lebih besar dari 0, maka hasilnya positif. Untuk mencari data SK data tunggal, kita bisa menggunakan cara sama dengan square, terus di situ kita diarahkan untuk ke data yang masih acak, lalu kita enter. Kita dapat hasilnya 0,8 yang sudah pasti lebih besar dari 0, maka hasilnya positif. Selanjutnya kita mencari keruncing atau kurtosis. Nah, mencari kurtosis yaitu 0,5 dikali kuartil 3 dikurang kuartil 1 lalu dibagi presentil 90 dikurang presentil 10. Kita mendapatkan hasil yaitu 3,269 yang sudah pasti lebih besar dari 0,263 yang artinya data tersebut leptokurtik. Selanjutnya mencari data tunggal sama dengan jumlah XI dikurang rata-rata pangkat 4 yang tadi sudah kita hitung, lalu dibagi dengan jumlah seluruh siswa dikali dengan simpangan baku pangkat 4. Setelah kita enter, kita mendapatkan hasilnya yaitu 1,153 yang sudah pastinya lebih besar daripada 0,263 yang hasilnya itu leptokurtik. Selanjutnya kita akan mencari K Excel dengan cara K root, lalu disitu dia minta diarahkan ke data acak. Setelah kita klik seluruh data acak kita, lalu enter, kita mendapatkan hasilnya negatif 0,7 yang sudah pastinya itu lebih kecil dari 0,263 yang hasilnya itu leptokurtik atau tinggi. Selanjutnya kita akan gambar grafiknya. Nah, di sini kita blok dari nilai dan frekuensinya, kita blok, lalu kita klik insert, kita lalu pilih grafiknya yang scatter, kita klik, lalu nah keluar grafiknya, kita pilih warnanya, selesai. Kita kasih nama keruncingan kemiringan data tunggal. Dari data tersebut kita dapat simpulkan kalau datanya itu agak runcing ya. Oke, selanjutnya kita akan uji Lilliefors data tunggal. Masih menggunakan data yang tadi yaitu data tunggal, XI nya itu nilai terendah hingga terbesar dan FI nya itu frekuensi. Nah, uji Lilliefors itu membutuhkan nilai Fkum, nilai EZ, nilai luas ZI, nilai SZI, nilai mutlak luas ZI dikurang SZI. Nah, untuk mencari Fkum yaitu baris pertama nilai FI nya tetap. Nah, untuk baris kedua yaitu nilai Fkum baris pertama ditambah FI baris kedua. Begitu selanjutnya sampai FI XI nya 90. Nah, untuk ZI itu rumusnya sama dengan nilai XI dikurang rata-rata dibagi simpangan baku. Nah, jangan lupa kita nilai rata-rata dan simpangan bakunya kita pakaikan dolar agar tidak acak-acakan. Setelah di enter,
Lalu untuk baris keduanya kita sama kayak sebelumnya, yaitu kita tarik ke bawah. Untuk luas ZI yaitu sama dengan normal bis. Selanjutnya kita diarahkan untuk mengeklik nilai ZI nya. Nah, kita klik nilai ZI karena di sini ketutupan, kita lihat baris ZI nya nilai XI ketiga itu di kolom kedua, maka jadinya normdis D2. Sama ke bawahnya kita tarik. Untuk nilai SZI yaitu kita sama dengan Fkum dibagi nilainya ini nilai jumlah siswa yang tadi ya. Jangan lupa nilainya agar tidak berubah kita menggunakan dolar. Lalu setelah itu kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita ke kolom mutlak. Nah, mutlak di sini kita bisa ketik ABS, terus habis itu kita klik luas ZI dikurang SZI. Kita enter. Lalu sama kita tarik juga. Untuk mendapatkan nilai L hitung, yaitu kita bisa klik auto zoom sama kayak seperti yang tadi. Lalu kita klik nilai yang mutlak luas ZI dikurang SZI sampai datanya habis, lalu kita enter. Selanjutnya untuk L tabel kita bisa lihat N nya itu kan 29, maka karena kita datanya itu ada 29 dan sedangkan di tabelnya itu nggak ada data N sama dengan 29, maka kita bisa menggunakan N kurang dari 30. Nah, karena kita menggunakan probability-nya itu 0,05, jadi kita menggunakan 0,0886 dibagi akar N. Untuk akar kita bisa menggunakan square root. Selanjutnya kita mencari kesimpulannya. Nah, kesimpulannya yaitu sama dengan jika dalam Excel yaitu if, kita bisa ketik sama dengan if jika L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka data tersebut itu berdistribusi normal atau tidak normal. Setelah kita ketik lalu kita enter. Oke, data yang kita kelola kesimpulannya tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan uji Kolmogorov data tunggal. Dengan data yang masih sama, bedanya untuk Kolmogorov kita membutuhkan FI, Fkum, proporsi SN, Z, Fx itu luas Z, terus habis itu mutlak SN dikurang Fx. Nah, untuk mencari FI itu nilai frekuensi dikali dengan 2. Lalu kita tarik ke bawah sama seperti sebelumnya. Dan untuk Fkum sama seperti sebelumnya, yaitu nilai FI baris pertama tetap nilai Fkum-nya. Nah, untuk baris kedua ditambahin Fkum ditambah nilai FI. Untuk mencari proporsi yaitu kita bisa sama dengan nilai Fkum dibagi dengan jumlah banyaknya data. Jumlah banyaknya data yaitu tadi 58 data yang baru. Kita jangan lupa kita kasihkan angka dolar di belakang huruf C agar dia tetap nilainya. Nah, sebelum mencari nilai Z, kita harus mencari terlebih dahulu rata-rata dari nilai frekuensi yang baru kita kelola, yaitu tadi yang nilai F dikali 2. Nah, jumlah XI kan nilai frekuensinya yang terbaru itu ada 4, maka kita jabarkan terlebih dahulu XI nya dari nilai 3 sampai 90 sesuai dengan FI yang tadi kita baru kelola. Nah, setelah itu kita bisa menghitung rata-rata. Menghitung rata-rata bisa menggunakan sama dengan average. Nanti di situ diarahkan untuk mengeklik data yang masih acak tadi, yang tadi kita sudah jabarin. Nah, sudah ketemu rata-ratanya yaitu 33,4827. Selanjutnya kita mencari simpangan baku. Nah, untuk mencari simpangan baku kita bisa menggunakan rumus sama dengan STDF
nanti juga kita diarahkan oleh untuk mengeklik data yang masih acak. Nah, setelah itu kita enter. Setelah kita enter, kita mendapatkan nilainya yaitu simpangan baku 28,60. Nah, untuk mencari nilai varian, kita bisa sama dengan kita ketik var, habis itu kita diarahkan untuk mengeklik dari data yang masih acak. Setelah kita enter, kita mendapatkan nilai 81, sekian. Nah, kita sudah dapat nilai rata-rata, simpangan baku, dan nilai varian. Setelah itu kita mencari nilai Z. Nilai Z yaitu XI dikurang nilai rata-rata dibagi simpangan baku. Jangan lupa di bagian nilai dan simpangan bakunya kita kasih dolar agar tidak berubah ketika kita tarik ke bawah. Setelah itu kita mencari fx atau load z. Load z yaitu sama dengan kita ketik normal list, habis itu kita diarahkan untuk mengeklik nilai z. Kita klik nilai z yang kita punya, habis itu kita enter, dan begitu seterusnya sampai nilai 90. Selanjutnya kita nilai mutlak Sn dikurang fx. Kita nilai mutlak kita bisa ketik sama dengan abs. Kita klik nilai Sn itu kan proporsi ya, kita klik nilai proporsi kita dikurang nilai fx yang kita punya, lalu kita tarik sampai bawah. Untuk menghitung dmax itu kita bisa ketik sama dengan bisa, atau kita bisa klik auto zoom seperti yang tadi, lalu kita enter. Nah, untuk menghitung di tabel kita bisa lihat tabel Kolmogorov, yaitu karena kita nilai FI nya total FI nya itu ada 58, sedangkan di tabel itu hanya 55, langsung loncat ke 60. Kita bisa menggunakan nilai N sama dengan 200, yaitu karena kita probability-nya 0,05, maka kita bisa menggunakan 1,35 dibagi nilai akar N. Nah, akar N kita square root pakai square root. Nah, kita bisa ketik sama dengan 1,35 dibagi square root dari si N nya itu 58. Untuk mencari nilai kesimpulan yaitu if, sama kesimpulan juga sama dengan if dmax lebih kecil daripada d tabel, maka kita bisa ketik data berdistribusi normal atau data tidak berdistribusi normal. Setelah kita enter, kita dapat kesimpulannya yaitu data yang kita kelola tidak berdistribusi dengan normal. Setelah data tunggal selesai, mari kita mencari keruncungan kemiringan data kelompok. Untuk mengelola keruncungan kemiringan suatu data kelompok, kita membutuhkan tabel-tabelnya seperti berikut. Sama seperti data tunggal, untuk fkum-nya yaitu nilai pertama tetap, nilai keduanya baru fkum ditambah fi. Untuk nilai BBK yaitu UBK dikurang 0,5. Untuk tabel XI yaitu sama dengan UBK ditambah UAK dibagi 2. Selanjutnya kita jumlahin nilai XI nya yaitu auto sum dengan ngeklik auto sum, habis itu kita enter. Tabel berikutnya itu FI dikali XI, nilai frekuensi dikali nilai XI. Setelah itu kita enter, kita tarik ke bawah, lalu kita jumlahkan nilai FI XI nya menggunakan auto sum juga. Nah, kita mencari nilai dikurang rata-rata. Nah, di sini kita juga sudah mendapatkan nilai rata-ratanya. Kita klik XI dikurang rata-rata, kita enter. Tabel selanjutnya itu nilai dikurang rata-rata, lalu kita pangkatkan dengan 2. Tabel berikutnya yaitu FI dikali dengan XI dikurang rata-rata lalu dipangkatkan 2. Nah, habis itu kita enter, kita tarik, dan kita jumlahkan nilainya. Kita sama menggunakan auto sum juga. Selanjutnya juga sama, tadi kan kita menghitungnya dengan pangkat 2, sekarang kita pangkatkan dengan 3. Selanjutnya juga sama, FI dikali dengan XI dikurang rata-rata, tapi yang pangkatnya 3 yang dari kita sudah hitung.
Lalu kita jumlahkan seluruhnya. Nilai FI XI dikurang rata-rata pangkat 3 menggunakan autosum. Selanjutnya yang pangkat 4, sama caranya juga, XI dikurang rata-rata lalu kita pangkatkan dengan 4. Terus selanjutnya juga kita menghitung FI dikali XI dikurang rata-rata yang kita pangkatkan 4 tadi, lalu kita jumlahkan menggunakan autosum. Selanjutnya mencari nilai kuartil 1 sampai kuartil 3, yang dimana N nya itu kita tulis dulu, N sama dengan N itu jumlah frekuensi atau jumlahnya banyaknya data, yaitu ada 49, yaitu jadi nilai lokasinya itu karena kuartil 1 yaitu berarti 1/4 dikali N yang hasilnya itu 12,25. Itu ada di frekuensinya, ada di batas kelas 51 sampai di kelas 2. Selanjutnya itu panjang, berarti BBK nya itu 50,5 dan I itu panjang intervalnya semua sama dari kuartil 1 sampai persentil 90, yaitu nilainya 10 panjang intervalnya, dan FK nya itu frekuensi kumulatif sebelumnya. Jadi karena itu FK nya awalnya 15, berarti sebelumnya yaitu 6. Begitu seterusnya sampai persentil ke 90. Selanjutnya kita mencari nilai K1, nilai lokasi K1 atau kuartil 1 dengan rumus sama dengan BBK ditambah L atau panjang interval dikali nilai lokasi dikurang nilai frekuensi sebelumnya dibagi nilai frekuensi. Begitu juga dengan K1, K2, K3. Untuk persentil juga sama, rumusnya sama dengan BBK ditambah panjang interval dikali nilai lokasi dikurang nilai frekuensi sebelumnya dibagi dengan frekuensi, jumlah frekuensi. Setelah mendapatkan nilai lokasi, kita menghitung jumlah FI/XI dikurang rata-rata pangkat 4 dibagi dengan nilai data. Nilai datanya yaitu ada 49. Selanjutnya juga kita menghitung nilai jumlah FI dikali XI dikurang rata-rata pangkat 2 dibagi nilai frekuensi, nilai banyaknya jumlah frekuensi, lalu kita pangkatkan dengan 2. Selanjutnya kita mencari nilai kemiringan atau squeness. Rumusnya masih sama dengan data tunggal. Kita mencari SK koefisien 1, 2, kuartil, persentil, dan SK data kelompok. Sama, semuanya masih sama rumusnya, menggunakan rumus yang sama. Hanya berbeda di kurtosisnya. Kurtosisnya kita bisa menghitung dengan cara sama dengan nilai jumlah FI dikali XI dikurang rata-rata pangkat 4 dibagi N yang tadi kita sudah hitung, itu yang tabel yang orange. Terus habis itu dibagi dengan jumlah nilai FI dikali XI dikurang rata-rata pangkat 2 dibagi N, lalu kita pangkatkan 2. Terus itu kita enter. Karena hasilnya itu lebih besar daripada 0,263, hasilnya yaitu leptokurtik. Nah, untuk Excel nya kita bisa menggunakan sama dengan CRUD, terus habis itu diminta diarahkan untuk data yang masih acak. Nah, di sini kita juga sudah mempunyai data yang masih acak, lalu kita enter. Dikarenakan hasil negatif 1 yang sudah pastinya lebih kecil daripada 0,263, yaitu hasilnya leptokurtik atau tinggi. Selanjutnya kita akan menggambar grafiknya. Nah, gambar grafiknya yang pertama kita copy dulu nih nilai kelas, panjang interval, dan frekuensinya, lalu pindahkan ke kolom yang masih kosong. Sama seperti data tunggal, kita blok nilai panjang interval dan frekuensi, lalu pergi ke insert, kita pilih catnya itu yang square,
Nah, kita pilih warnanya terlebih dahulu. Setelah itu kita kasih nama yaitu kemiringan dan keruncingan data kelompok. Di sini dapat kita lihat tabel tersebut menunjukkan kalau datanya itu agak mengalami kemiringan. Karena kita mengolah data kelompok, kita sekarang akan menguji uji C. Untuk uji C kita memerlukan tabel batas kelas Z dan tabel Z PI atau proporsi, EI nilai harapan, C kuadrat. Untuk mencari batas kelas, yang pertama kita batas kelas bawah yaitu UBK dikurang 0,5. Sedangkan batas kelas atas yaitu UAK ditambah 0,5. Untuk nilai Z yaitu kita pertama cari yang bawah dulu, batas kelas bawah dikurang rata-rata lalu dibagi dengan simpangan baku. Jangan lupa dikasih dolar di rata-rata dan simpangan bakunya agar ketika kita tarik nilainya yang rata-rata dan simpangan baku tetap. Begitupun juga dengan yang batas atas. Batas nilai tabel Z atas yaitu batas atas kelas dikurang rata-rata dibagi dengan simpangan baku. Tetap menggunakan dolar di antara rata-rata dan simpangan baku. Nah, untuk tabel Z yaitu sama dengan normal disk karena kita carinya yang bawah. Jadi kita klik nilai Z-nya yaitu yang di bawah. Enter. Berikut juga dengan nilai tabel Z yang atas. Kita kliknya dengan nilai Z yang atas. Selanjutnya mencari nilai PI atau proporsi dengan cara sama dengan ABS, nilai batas bawah tabel Z dikurang tabel Z atas. Disitu di enter, lakukan seterusnya sampai selesai. Selanjutnya kita mencari nilai EI yaitu nilai harapan, yaitu sama dengan nilai proporsi dikali dengan jumlah frekuensi, yaitu jumlah data yaitu 49. Jangan lupa jumlah frekuensinya itu dikunci dengan dolar. Enter, lakukan hingga selesai. Jika ada yang ketinggalan, di sini saya menuliskan rumusnya dari nilai Z, tabel Z, PI, EI, dan C kuadrat. Selanjutnya mencari C kuadrat dengan cara sama dengan nilai frekuensi dikali dengan EI atau nilai harapan lalu dipangkatkan dengan 2 lalu dibagi lagi dengan EI nilai harapan. Setelah di enter, lakukan seterusnya hingga data kelompoknya selesai. Setelah data kelompoknya selesai, kita hitung C hitung sama menggunakan auto sum. Kita klik lalu enter. Setelah itu kita menghitung C tabel dengan rumus sama dengan chief. Kita ketik chief, habis itu pilih karena probability-nya kita 0,5 jadi 0,5,5, habis itu enter. Setelah itu kita akan mencari kesimpulan dari data yang kita kelola sama dengan if C hitung lebih kecil dari data C tabel, terus kita ketik berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Setelah kita enter, kita dapat kesimpulannya yaitu data yang kita kelola berdistribusi dengan normal. Selanjutnya kita uji Fisher. Nah, untuk uji Fisher simple banget. Kita cuma 2 data, yaitu data kelompok dan data tunggal. K1 itu untuk data tunggal, K2 itu untuk data kelompok. Dan kita kan juga sudah ketemu nilai banyaknya data, yaitu kan banyaknya data kelompok itu ada 49, banyaknya data tunggal yaitu tadi kita 29. Nah, untuk DF itu caranya jumlah siswa dikurang 1. Begitu juga dengan DF-nya si data kelompok, jumlah siswa dikurang dengan 1. Nah, kita menghitung F hitung yaitu varian besar dikurang varian kecil atau DFK2
dikurang DF-nya K1. Nah, untuk F tabel kita bisa menggunakan sama dengan FIINF. Nah, di situ kita diminta untuk probability. Lalu enter. Probability-nya kita menggunakan 0,05. Di situ titik koma K1, DF-nya K1 berarti kan B ya kan, B4, terus habis itu titik koma C4. Nah, untuk kesimpulannya sama, menggunakan sama dengan if jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka data berdistribusi normal atau data tidak berdistribusi normal. Nah, kesimpulannya itu data yang kita kelola adalah data yang berdistribusi normal. Selanjutnya kita ada uji Bartlett. Selanjutnya kita akan uji Bartlett. Yang dibutuhkan adalah kita butuh tabel bantuan Bartlett, yaitu ada kelompok DF varian log dari si varian, terus habis itu DF dikali nilai varian, lalu DF dikali log dari si varian. Nah, K1 itu kan tadi data tunggal, K2 itu data kelompok, nah K3 nya itu data tunggal yang terdapat di uji kolmograf yang tadi kita sudah hitung frekuensinya yang dikali dengan 2, terus yang jumlah siswanya itu atau jumlah semua atau jumlah anggotanya itu ada 58. Sama untuk rumus DF yaitu N dikurang 1. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai variannya kita udah masukin masing-masing varian, lalu kita sama autosum, kita klik autosum. Untuk log kita ketik sama dengan log, kita klik itu karena log dari si varian, kita klik. Nah, sama seperti kita tarik, lakukan sampai K3, lalu jumlahnya kita menggunakan autosum juga. Nah, untuk DF kita sama dengan DF dikali si varian, begitu juga lakukan hingga K3, lalu kita jumlahkan. Setelah itu kita DF dikali log varian, DF dikali log varian, lakukan juga sampai K3, lalu kita jumlahkan. Kita menghitung varian gabungannya sama dengan jumlah DF dikali varian yang tadi dibagi dengan jumlah DF. Untuk Bartlett sama dengan log dari si varian gabungan. Untuk Bartlett sama dengan untuk log dari si varian gabungan dikali dengan jumlah DF. Untuk Cihitung ln 10 dikali Bartlett sama dengan jumlah DF. Probability-nya kita 0,5 jadi 0,05 dikurang banyaknya kelompok dikurang 1, karena kelompok kita 3 dikurang 1 jadinya dalam kurung probability kita ada tadi 0,05 dikurang banyaknya kelompok dikurang 1. Lalu enter. Karena kelompok kita 3 maka dikurang 1 yaitu 2. Jadi sama dengan CIF 0,05 dikurang dengan 2. Untuk kesimpulannya sama dengan if Cihitung lebih kecil dari Citabel, maka data tabel berdistribusi normal atau data tidak berdistribusi dengan normal. Dapatkan bahwa data yang kita kelola itu data tidak berdistribusi normal. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video saya selalu bermanfaat bagi kalian.